Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Amin. Kak Mimi pastikan bahwa adik-adik sehat, tambah pinter, tambah cantik dan ganteng, dan pastinya adik-adik tambah sayang sama Tuhan Yesus. Yang hari ini, yang pagi ini siap untuk menyembah Tuhan, menari, melompat, buat Tuhan, lambaikan tangannya, bilang yes. Yes. Sebelum kita menari buat Tuhan, yuk Kak Mimi ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Tutup matamu, lipat tanganmu, ikuti Kak Mimi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdiri semua. Yang sayang sama Tuhan Yesus dan mau disayang sama Tuhan Yesus, lambaikan tangannya. Kita mau berdangdut ria hari ini. Yang siap joget buat Tuhan, lambaikan tangannya, yuk. Yo, ayo, kiri, kanan, kiri, asik, kanan, asik, kiri, asik, kanan, asik, kiri, haleluya. Lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu. Yuk, siap-siap yuk, katakan. Sialalalala, sialalala, sialalalala, sialalala, oh, sialalala. Katakan sialalala, 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 oh, sialalala. Sayang, yeah. Sayang, sayang, disayang, asik. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi katakan, sayang, sayang, disayang kamu, kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anaknya, kamu disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, katakan yeah. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Lagi katakan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, glory. Sekali katakan glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, katakan yeay. Amin. Nah, adik-adik, di akhir-akhir ini kan kita dengar nih banyak kabar yang ngeri, ya. Banyak penyakit. Nah, Tuhan bilang begini, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, harus tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, Yesus adalah pokok dan adik-adik adalah
rantingnya. Yang bisa lagu ini bilang begini, Yang siap katakan yes. Yes. Amin. Yuk. Yesus pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Ayo gerakan badanmu. Katakan ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan siapa rantingnya. Dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, 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 tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Siapa caranya? Kamu caranya. Caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Yesus cintaku. Tunjuk adiknya. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan saya jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, sekali lagi katakan Yesus pokok ya Kak ya. Kau berbuah. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Kau dan aku carangnya. Dan kau carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Katakan tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Katakan pasti kau berbuah. Kau berbuah. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Katakan lagi. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Masih kau berbuah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan yes. Haleluya. Oke. Amin. Lihat kiri kanannya masih mau menyembah Tuhan. Masih memuji Tuhan. Amin. Masih semangat ya. Oke Kak Mimi silakan adik-adik duduk. Kita mau dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan bilang begini, Tuhan masuklah ke dalam hati saya. Tuhan Yesus biar saya mengerti firman Tuhan lebih lagi. Yuk lagunya bilang begini adik-adik. Bilang begini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur Tuhan. Ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik.
yang terbaik bagimu. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Adik-adik, kita mulai dari awal lagi. Katakan, saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, angkat kedua tangan-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, yang terbaik bagimu. Katakan, ku bawa korban syukur. Haleluya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, hati kami, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan, lambaikan tanganmu, katakan, ku bawa korban syukur kami Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengundang Engkau hadir Tuhan di rumah kami. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mempersembahkan korban yang terbaik. Kami melakukan firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo angkat penyembahanmu. Haleluya.
kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di hari-hari ini yang tidak baik, kami percaya ada Tuhan yang melindungi kami. Ada firman-Mu Tuhan yang menaungi kami. Ajar kami Tuhan untuk duduk manis mendengarkan firman-Mu, agar kami mengerti Tuhan, agar kami boleh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih, berkati kakak-kakak Tuhan yang melayani pada hari ini maupun yang membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ayo adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sandi. Nah, hari ini Kak Sandi yang akan bawakan cerita. Nah, adik-adik, tahun 2022 itu adalah tahun paradigma yang baru. Ya, apa artinya? Nih, tahun paradigma yang baru itu artinya cara berpikir yang baru. Nah, ayatnya ada di dalam Filipi 3 ayat 13b. Yang berbunyi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, jadi ini tema besar kita selama tahun 2022 dan ini ayat emasnya ya. Nah, firman Tuhan yang akan Kak Sandi cerita hari ini judulnya adalah dipilih untuk memenangkan jiwa ya, yaitu tokohnya adalah Nabi Nuh. Nah, adik-adik tentu adik-adik mau juga kan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, artinya adik-adik itu melalui adik-adik, melalui hidup adik-adik, banyak orang bisa kenal sama Tuhan Yesus dan hidup mereka bisa diselamatkan, bahkan mereka bisa masuk surga adik-adik. Tentu mau ya, Kak Sandi juga mau. Nah, cerita hari ini Kak Sandi akan bawakan melalui video. Jadi adik-adik nonton videonya, nanti setelah itu Kak Sandi akan jelaskan apa poin yang bisa kita pelajari dari firman hari ini. Ya, selamat menyaksikan video berikut. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini.
Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera. Nah, oke adik-adik, kita udah lihat sama-sama ya video tentang Nabi Nuh. Di mana Kak Sandi akan jelasin secara singkat ya. Di mana pada zaman Nuh ini adik-adik, semua manusia tuh berbuat jahat, berbuat dosa. Tuh adik-adik lihat di gambar, ada yang ribut sama tetangganya, ada yang ngejek temannya, ada yang mencuri, dan berbagai macam dosa dilakukan oleh manusia. Semua orang berbuat dosa adik-adik. Manusia jahat banget pada zaman itu. Nah, untungnya ada satu keluarga yang masih takut sama Tuhan. Ya, keluarga ini adalah keluarganya Nuh. Ada 3 orang anaknya, ada istri Bapak Nuh dan juga istri dari anak-anaknya. Totalnya ada 8 orang adik-adik. Mereka inilah yang hidup takut akan Tuhan, ya. Nah, lalu suatu hari kita udah lihat tadi Tuhan berbicara kepada Nuh, disuruh buat bahtera. Tadi kita udah nonton ya, semua manusia binasa mati oleh air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Nah, pertanyaannya adalah apa kuncinya sehingga Nuh tetap kuat dan mampu bertahan di tengah dunia yang rusak? Padahal Alkitab mencatat semua manusia adik-adik pada zaman itu semuanya berbuat dosa. Cuma Nuh seorang diri dan keluarganya yang gak berdosa. Nah, apa kuncinya Bapak Nuh bisa kuat di dalam keadaan dunia yang seperti itu? Ada 3 poin yang sangat penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, poinnya adalah ini. Yang pertama, ya.
Di dalam Kejadian 6 ayat 9b dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maksud hidup bergaul dengan Allah itu Nuh tuh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Nuh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Nuh itu pasti mengasihi Tuhan. Makanya Nuh gak mau berbuat dosa, gak sama dengan orang-orang lain. Nah, bagaimana cara untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Nah, adik-adik Kak Sandi kasih tahu nih. Paling tidak ada 3, adik-adik bisa lakukan ini supaya adik-adik bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, adik-adik harus suka berdoa. Siapa yang berdoa tiap hari di sini? Boleh angkat tangannya. Bukan doa makan aja ya. Tapi waktu bangun tidur, waktu mau tidur, waktu mau belajar, mau ulangan. Pokoknya semua hidup kita lakukan aktivitas apapun, kita doa dulu sama Tuhan. Ada masalah, kita juga bisa datang sama Tuhan. Nah, selain berdoa, lalu kita bisa memuji Tuhan. Siapa yang suka nyanyi? Tadi sebelum kita mulai firman, kita nyanyi dulu ya untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik lakukan 3 hal ini, ya, berdoa, memuji, menyembah, baca Alkitab juga ya Kak Sandi tambahin. Kalau adik-adik lakukan tiap hari, adik-adik bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Rasanya tuh dekat banget sama Tuhan Yesus, ya. Apa keuntungannya punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Nih Kak Sandi jelasin ya. Nih, di dalam Mazmur 25 ayat 14, ya, pemazmur mengatakan Tuhan bergaul karib. Bergaul karib itu artinya akrab adik-adik. Dekat ya, akrab dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, jadi Tuhan tuh dekat sama orang yang takut sama Tuhan, sama Dia. Lalu Tuhan juga kasih tahu rahasianya kepada orang-orang yang dekat sama Dia. Nah, Kak Sandi akan jelaskan, kasih ilustrasi dan kasih contoh supaya adik-adik lebih mudah memahaminya. Ya, tentang kata akrab ini, tentang kata bergaul dengan Tuhan ini. Oke, Kak Sandi kasih contoh ya. Di sekolah minggu, Kak Sandi punya seorang sahabat. Bukan cuma sahabat sih, tapi seorang kakak, seorang guru, seorang teladan bagi Kak Sandi ya, seorang mentor. Namanya Kak Oktav. Adik-adik pasti kenal dong sama Kak Oktav ya. Kenal ya? Iya pasti kenal. Nah, awalnya juga Kak Sandi waktu baru ketemu sama Kak Oktav enggak langsung akrab, enggak langsung deket adik-adik. Tentu ada proses seiring berjalannya waktu. Kak Oktav sering pelayanan bareng sama Kak Sandi, sering pergi makan bareng, sering ketemu bareng, sering menghabiskan waktu bareng-bareng. Nah itulah yang membuat Kak Sandi bisa akrab dengan Kak Oktav. Waktu Kak Oktav melayani, misalnya ke Pulau Bangka, ke Prabu Muli, Kak Oktav juga sering ajak Kak Sandi. Jadi disitulah Kak Sandi mulai dekat sama Kak Oktav. Nah waktu dekat sama Kak Oktav, Kak Sandi tahu nih kesukaan Kak Oktav tuh apa. Misalnya contohnya dalam hal segi kuliner, makanan ya. Kalau pagi-pagi Kak Sandi tahu bakmi apa kesukaan Kak Oktav. Karena sering makan bareng, ada di Jalan Bangau bakminya ya. Nah terus kalau untuk makan siang ya, Kak Oktav itu suka makan nasi padang adik-adik. Nasi padangnya juga Kak Sandi tahu yang merek apa. Kan banyak kan nasi padang, ada nasi padang A sampai Z, banyak banget. Kak Sandi tahu yang mana. Terus Kak Oktav juga paling suka itu lauknya pakai rendang adik-adik. Ya, pakai rendang. Nah setelah makanan, minuman. Minuman apa yang Kak Oktav suka? Kak Oktav suka itu minuman yang tipe-tipenya tuh kopi-kopian. Nah itu kesukaan Kak Oktav, itu favorit banget. Nah terus buah kesukaan Kak Oktav itu salah satunya adalah buah durian. Buah duren. Kalau adik-adik kasih Kak Oktav itu, wah Kak Oktav gak bisa nolak adik-adik. Karena beliau tuh seneng banget sama buah duren ya. Nah adik-adik kok Kak Sandi bisa tahu tentang Kak Oktav? Kok Kak Sandi bisa tahu banyak tentang kesukaan Kak Oktav? Tadi Kak Sandi udah jawab. Karena Kak Sandi banyak menghabiskan waktu dengan Kak Oktav. Makanya Kak Sandi tahu kesukaan Kak Oktav. Nah sama kayak Nuh adik-adik. Kak Sandi percaya Nuh ini banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Sehingga Nuh ini dekat dengan Tuhan. Nah Kak Oktav juga adik-adik
kadang-kadang ya waktu lagi makan kayak gitu sama Kak Sandi ya, suka cerita Kak Oktav mau buat ini, mau buat itu untuk sekolah minggu. Kak Oktav cerita rencananya kepada Kak Sandi. Jadi Kak Sandi tahu apa yang mau Kak Oktav buat untuk sekolah minggu ini. Sama kayak Nu adik-adik, karena dia dekat sama Tuhan, jadi Nu tuh gak mau berbuat dosa. Karena dia tahu Tuhan itu gak suka dengan dosa. Dan karena Nu dekat dengan Tuhan, Tuhan itu kasih tahu rencananya bahwa nanti nih aku mau buat air bah, aku mau musnahin semua manusia. Jadi kamu cepat-cepat buat bahtera supaya kamu dan keluargamu tidak musnah. Nah itulah adik-adik mengapa kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan meluputkan kita sehingga kita bisa tidak kena bencana adik-adik, tidak kena bencana yang orang lain kena kayak gitu ya. Nah jadi adik-adik inilah poin yang bisa kita pelajari. Lebih paham ya adik-adik ya. Yang poin yang pertama ini ya. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Nu mempercayai Tuhan itu sepenuh hatinya. 100% adik-adik. Enggak 50%, 70%, 80%, enggak. 100% dia percaya dengan Tuhan. Nah ayatnya ada di Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, ya karena percaya, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Maksudnya tuh Tuhan ngomong ada air bah, tapi Nuh belum lihat air bah tuh gimana ya. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Nah adik-adik, karena Nuh percaya sama Tuhan, karena Nuh beriman dengan Tuhan, dia ikutin perintah dari Tuhan. Padahal adik-adik, kalau kita lihat perintah dari Tuhan untuk Nuh itu sebetulnya perintah yang sulit. Kenapa perintah yang sulit? Nah tadi Kak Sandi udah kasih tahu. Karena Nuh itu belum pernah lihat air bah. Nih ayat ini katakan dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nuh tuh belum tahu air bah tuh gimana. Ya, tapi Nuh tetap taat sama Tuhan, dia tetap buat bahtera itu. Lalu yang kedua adik-adik, Nuh itu hidup jauh dari samudra atau dari laut. Kalaupun udah bangun bahtera, gimana mau pindahin bahtera ini? Kan kalau di darat nggak bisa jalan bahteranya, bener nggak? Ya, gimana mau pindahin ini? Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adik-adik, ingat kejadian ini masih di awal-awal penciptaan. Ya di Kejadian masih ya, itu berarti ribuan tahun yang lalu. Nah kalau ribuan tahun yang lalu, adik-adik tadi udah lihat di video ya, Tuhan suruh bangun bahtera yang begitu besar. Pertanyaan Kak Sandi, pada zaman Nuh itu ribuan tahun lalu, alat-alatnya sudah canggih belum? Belum adik-adik, nggak ada alat-alat yang bisa bantu untuk angkat-angkat kayunya, nggak ada. Semuanya manual. Dan ingat, Nuh hanya berempat. Nuh dan ketiga anaknya, jadi mereka hanya berempat adik-adik. Karena semua tetangganya nggak percaya sama Nuh. Bahkan mungkin Nuh waktu lagi maku-maku nih sama anak-anaknya, lagi paku-paku mau buat bahtera, lagi potong-potong kayu. Bahkan diejek oleh tetangganya yang lewat tuh, keluarga gila itu. Kok buat bahtera, buat kapal, buat perahu yang besar di tengah darat kayak gini, gak ada angin, gak ada hujan, bahkan Nuh diejek adik-adik. Tapi perhatikan ya, Nuh tidak peduli, Nuh tidak kecewa, Nuh tidak buat alasan sama Tuhan. Alkitab katakan, Alkitab catat, Nuh tetap melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Karena Nuh percaya 100% kepada Tuhan. Ya, nah Kak Sandi akan kasih ilustrasi satu lagi nih, ya, supaya adik-adik paham tentang kepercayaan, tentang percaya. Ya, oke. Ini adalah kisah nyata adik-adik. Kisah nyata yang terjadi pada tahun 1800-an. Ya, belum lahir kita semuanya ya. Oke. Nah, Charles Blondin ini lahir pada 1824 ya adik-adik, adalah seorang akrobat. Akrobat itu ya kayak pinter itu jalan di tali sebagai dan sebagainya ya. Nah dia ingin melakukan atraksi adik-adik. Atraksi
jalan di seutas tali, jalan dari ujung sini ke ujung sana di air terjun Niagara yang ada di Amerika Utara. Nah, ini adalah atraksi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena nggak pakai pengaman. Terus yang kedua, kalau seandainya jatuh, bisa aja Mr. Charles ini langsung meninggal dunia. Ya, ini adalah atraksi yang sangat berbahaya yang mau dilakukan oleh Mr. Charles ini. Nah, lalu pada waktu sebelum memulai pertunjukan, tentu banyak penonton ya. Para penonton sudah mengelilingi, sudah melihat, rame banget, ada wartawan ya, semuanya kumpul di situ mau lihat. Nah, sebelum memulai pertunjukan, Mr. Charles ini ngomong sama orang-orang banyak, sama kerumunan. Dia ngomong kayak gini, percayakah kalian kalau saya bisa nyebrang dari sini ke sana, lalu kembali lagi ke sini dengan selamat, hanya dengan seutas tali ini? Semuanya diem adik-adik, nggak ada yang berani jawab, semuanya diem penontonnya. Lalu tanpa banyak bicara lagi, Mr. Charles melakukan pertunjukannya. Dia jalan dari sini ke ujung sana, lalu kembali lagi ke sini, bolak-balik dia lakukan sampai 3 kali dengan selamat. Sudah 3 kali dia sampai, baru penonton semuanya tepuk tangan. Wah, hebat, hore, hebat. Nah, lalu sekali lagi Mr. Charles bertanya kepada para penonton, percayakah kamu kalau aku bisa jalan nyebrang dari sini ke sana, balik lagi ke sini dengan selamat? Semuanya dengan yakin menjawab, kami percaya. Wah, kalau tadi pertama ditanya, diem. Karena belum melihat, ya, belum melihat atraksi. Nah, setelah melihat atraksi dan berhasil, waktu ditanya, mereka jawab, kami percaya. Nah, setelah itu Mr. Charles bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Kalau kalian percaya, siapa yang berani ikut aku gendong, kita jalan sama-sama ke situ, lalu kita balik lagi ke sini. Adik-adik waktu ditanya kayak gitu, semuanya diem. Gak berani jawab lagi. Kenapa? Karena takut. Kalau seandainya nanti ikut digendong, jalan sama-sama, jatuh, mati, bisa meninggal dua-duanya. Semuanya diem penontonnya, gak berani jawab. Tapi tiba-tiba adik-adik, waktu semuanya diem, ada seorang anak kecil, dia angkat tangan. Dia jawab, dia teriak, aku mau ikut. Semua orang terkejut, bengong lihat anak ini. Lalu Mr. Charles mendatangi anak ini, lalu digendong adik-adik. Setelah digendong, mereka berjalan perlahan-perlahan sampai ke ujung sana, pelan-pelan lalu berbalik, jalan lagi ke sini, selamat, lalu sampai. Ya, setelah sampai semua penonton tepuk tangan. Wah, luar biasa, hebat, luar biasa. Nah, setelah pertunjukan selesai, adik-adik, lalu para penonton ini penasaran ya dengan anak kecil ini. Lalu mereka mendatangi anak kecil ini, lalu bertanya, Dek, kok kamu berani digendong sama Mr. Charles? Lalu anak kecil ini menjawab adik-adik, ya jelas aku berani karena aku percaya Mr. Charles itu adalah ayahku, adalah papaku. Aku percaya dia tidak akan mencelakakan aku. Wow, penonton terkejut adik-adik. Nah, sama kayak Nuh adik-adik yang mempercayai Allah Bapanya di surga, yaitu Tuhan, ya, Allahnya Israel. Dia yakin dan percaya Allahnya itu kalau kasih perintah enggak akan mencelakakan dia. Sebaliknya itu justru akan menyelamatkan dia. Jadi walaupun orang mau ngomong apapun, Nuh gak peduli. Dia tetap percaya 100% dan melakukan taat kepada perintah Bapaknya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, itu ya poin yang kedua. Nah, sekarang poin yang terakhir adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Sandi mau ingetin lagi. Yang pertama tadi poinnya adalah apa? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya sepenuhnya. Hati kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, poin yang terakhir yang ketiga. Ini, Nuh selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
apa buktinya Nuh ini orang yang suka bersyukur sama Tuhan? Kalau ada dibaca di Alkitab nanti ya, di Kejadian ya. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh waktu keluar dari bahtera adalah ia membuat mezbah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nuh membangun mezbah dan menyembah Tuhan adik-adik. Nah itulah dari situ Kak Sandi tahu nih. Nuh ini orang yang suka menyembah Tuhan, suka bersyukur. Nah Tuhan juga mau adik-adik kita ini sama kayak Nuh adik-adik. Tuhan suka banget tipe orang kayak Nuh kayak gini. Suka mengucap syukur, ya, suka memuji Tuhan. Tuhan senang banget loh orang-orang kayak gitu. Nah, jadi adik-adik, walaupun keadaan kita susah, walaupun keadaan kita senang, kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Ada satu ayat yang Kak Sandi senang banget, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah kalau adik-adik suka mengucap syukur, adik-adik gak mudah gampang kecewa sama Tuhan. Ya, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kak Sandi akan tutup cerita Kak Sandi hari ini dengan kisah dari seorang yang bernama Dr. Lee Darmawan. Ini adalah teladan hidup bagi kita semua adik-adik ya. Di mana Dr. Lee Darmawan ini adalah salah seorang pendiri rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia. Di mana rumah sakit ini melayani orang-orang yang tidak mampu di pulau-pulau kecil di Indonesia yang tidak terjamah oleh pemerintah adik-adik. Dan semuanya itu gratis adik-adik. Nah Dr. Lee Darmawan ini adalah seorang ahli bedah. Nah kenapa Dr. Lee Darmawan mau berbuat seperti itu, mengadakan pengobatan gratis untuk orang-orang adik-adik. Ya, nggak banyak ya yang mau melakukan hal itu ya. Biasanya dokter kan pasti udah periksa pasien dibayar ya, benar ya. Tapi Dr. Lee nggak seperti itu. Nah, karena Dr. Lee pernah ngomong kayak gini. Nah, kalau kamu menjadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar, tapi mereka akan menangis karena ketika pulang mereka tak punya uang untuk membeli beras. Nah, adik-adik, Dr. Lee ini mengatakan kenapa dia mau melayani orang secara gratis. Karena bagi beliau ya, melayani sesama manusia itu sama dengan melayani Tuhan. Wow, luar biasa sekali adik-adik ya. Nah Tuhan mau Kak Sandi dan adik-adik semua punya karakter seperti Dr. Lee ini. Dan juga Nabi Nuh tadi ya adik-adik ya. Dimana tadi ingat ya judulnya dipilih untuk memenangkan jiwa. Artinya Tuhan mau pakai adik-adik supaya banyak orang bisa diselamatkan. Ya, nah kita akan tutup cerita hari ini melalui video berikut ini. Lalu setelah menyaksikan video dari Dr. Lee, kita akan doa sama-sama adik-adik ya. Oke, selamat menyaksikan. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras.
Saya pengen menjadi dokter dari kecil. Adik saya ketika berusia setahunan, diare 30-40 kali sehari. Kami keluarga miskin tidak mampu untuk memberikan pengobatan yang adekuat untuk dia. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya singkirkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga. Yang sisanya dipakai untuk memodifikasi kapal, mengubahnya, merombaknya menjadi sebuah rumah sakit. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya. Kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil itu. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Akhirnya adik saya harus menegang nyawa di pangkuan ibu. Ketika saya beranjak besar, ibu menceritakan itu dengan berlindangan air mata. Dan saya saat itu berjanji kepada diri saya, kalau besar menjadi seorang dokter, saya akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Jadi adik-adik, tadi kita udah dengar firman. Ya, sekali lagi kakak mau kasih tahu ada 3 hal yang penting yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, adik-adik harus bergaul dengan Tuhan. Artinya, adik-adik punya hubungan yang akrab sama Tuhan. Yang kedua, adik-adik itu harus selalu untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, adik-adik harus punya iman yang percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Nah, sekarang Kak Sandi mau undang adik-adik bangkit berdiri. Sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa bersama-sama yuk. Mari kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Ambil sikap doa yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Biarlah Tuhan akan pakai adik-adik dan Kak Sandi kita semua ya. Yuk mari kita naikkan pujian ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, setiap adik-adik. Biarlah kami bisa menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Kami mau bawa banyak orang untuk kenal Tuhan, bisa sembah Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tangannya yuk. Kak Sandi mau berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah, untuk papa mama yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik kami. Tuhan pakai mereka ya Tuhan dari masa kecilnya. Biarlah mereka boleh menjadi alat Tuhan. Banyak orang bisa kenal Tuhan melalui hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus berkati ya Tuhan setiap adik-adik kami. Tuhan berikan terus hikmat, kecerdasan ya Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang unggul, yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sudah selesai ibadah dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik buka kedua tangannya Papa Mama untuk menerima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Papa Mama, Mbak Suster, terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesehatan akan menyertai kita semua mulai daripada siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.